Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kimia Lingkungan yaitu Bapak Pangoloan Soleman Ritonga, SPD MSI, dan teman-teman sekalian. Adapun maksud saya dalam video ini adalah untuk menjelaskan mengenai tanah dan manfaatnya. Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Lucy Wulandari dengan NIM 11910724143, kelas 5 Kimia B, program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tanah merupakan bagian dari bumi, di mana manusia dan makhluk hidup itu tumbuh, berkembang, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Tanah ini juga merupakan salah satu sumber daya alami yang dapat menghasilkan barang dan jasa sebagai kebutuhan serta berfungsi sangat esensial bagi kehidupan manusia. Nah, di dalam kehidupan kita, tanah merupakan sumber daya yang memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan hidup suatu organisme, di mana tanah tidak hanya digunakan sebagai tempat tumbuhnya tanaman dan penyedia unsur hara, namun tanah juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari suatu ekosistem. Selain itu, tanah juga merupakan habitat alamiah bagi manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya setiap orang itu dapat memelihara kualitas tanah yang dapat memberikan tanah sebagai kehidupan bagi manusia. Oleh karena peranan tanah sebagai pemenuhan berbagai kebutuhan manusia semakin lama semakin meningkat, sementara tanah yang ada di bumi ini semakin sempit karena penggunaannya yang digunakan untuk pemukiman, tempat usaha, lahan pertanian, dan lain-lain yang harus diperhatikan, maka pemanfaatan tanah sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil tambah tanpa mengubah wujud fisik dan penggunaan tanahnya sendiri. Nah, tanah, menurut Soil Survey Staff, tanah adalah tubuh alami yang terdiri atas bahan-bahan padatan yang berupa mineral dan bahan organik, cairan dan gas yang terbentuk di permukaan bumi, menempati ruang dan ditandai oleh salah satu atau kedua hal berikut. Yang pertama, terdapat horizon atau lapisan yang berbeda dari bahan asalnya sebagai hasil dari proses penambahan, kehilangan, translokasi, dan transformasi energi. Dan bahan atau merupakan tubuh alami yang berkemampuan untuk mendukung tanaman berakar di suatu lingkungan alami. Sedangkan dalam bidang pertanian, tanah itu dapat diartikan sebagai tempat atau wadah tempat tumbuhnya tanaman yang berasal dari pelapukan batuan yang bercampur dengan sisa-sisa bahan organik dan organisme hewan ataupun organisme tumbuhan yang hidup di atas ataupun di dalamnya. Tanah memiliki sifat fisik tanah itu ada warna dan tekstur, di mana warna dari tanah merupakan petunjuk dari sifat tanah yang paling mudah untuk dideterminasi. Tanah yang memiliki warna hitam menunjukkan bahwa kandungan bahan organik tanah yang tinggi, dan tanah yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa tanah tersebut itu mengandung oksida-oksida besi atau mineral hematit. Sedangkan tanah yang berwarna kuning itu mengandung mineral geonit, besi oksida terhidrasi dengan mineral limonit. Adapun tanah yang mempunyai dryness jelek itu akan menunjukkan warna tanah terang atau pucat karena besi yang tereduksi. Tekstur tanah itu dianggap sebagai ciri dasar dari suatu tanah. Dengan manipulasi tanah, sifat ini tidak mudah berubah. Tekstur tanah ini dapat ditentukan secara kualitatif dan juga kuantitatif, di mana cara kualitatif adalah dengan surveyor tanah dalam menetapkan kelas tekstur tanah di lapangan, sedangkan secara kuantitatif itu dapat dilakukan dengan melalui proses analisis melalui laboratorium. Sifat kimia dari tanah, di mana pH adalah bagian reaksi tanah yang dapat menunjukkan suatu keasaman atau kealkalian tanah, di mana pH dalam tanah memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan mudah atau tidaknya unsur hara dari tanah tersebut yang dapat diserap oleh tanaman.
Dan tanaman ini biasanya dapat menyerap unsur tanah itu pada pH netral karena mikroorganisme dalam tanah dan jamur dapat berkembang dengan sangat baik ketika pH di atas 5,5. Namun, jika pH itu kurang dari itu, maka aktivitasnya akan terhambat. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena tanah memiliki pH rendah dan dapat menyebabkan tanaman tidak dapat memanfaatkan NPK dan zat hara lain yang dibutuhkannya. Selain itu, tanah yang memiliki pH rendah itu juga dapat menyebabkan adanya unsur beracun seperti aluminium yang dapat meracuni tanaman serta mengikat fosfor sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Untuk klasifikasi tanah itu ada 12. Yang pertama itu ada tanah empty soil, di mana tanah empty soil itu merupakan tanah mineral yang masih muda. Pada dasarnya tanah ini akan berkembang dari bahan induk yang tidak padat dari sedimen vulkanik, batuan kapur, dan metamorfik. Yang kedua itu ada tanah inceptisol, di mana tanah inceptisol ini adalah tanah yang masih tergolong muda, dengan perkembangan profil tanah lebih baik bila dibandingkan dengan entisol tadi. Nah, tanah ini juga dapat dijumpai pada kondisi iklim ataupun fisiografi yang berbeda. Untuk produktivitas alami tanah ini juga tergantung kepada bahan induk penyusunnya. Yang ketiga ada tanah alfisol, di mana tanah ini adalah tanah yang memiliki kesuburan alami yang tinggi. Nah, tanah ini telah berkembang dengan baik dan terjadi akumulasi pada horizon bawah. Tanah alfisol ini biasanya juga dijumpai di daerah temperat, basah, atau humid, atau juga subhumid. Yang keempat itu ada tanah molisol, yaitu tanah padang rumput atau prairie yang dicirikan dengan horizon permukaan yang tebal dan gelap. Tanah ini memiliki suburan alami yang tinggi akibat dari akumulasi bahan organik yang kaya dengan kandungan kalsium dan magnesium dari hasil dekomposisi akar rumput-rumputan. Nah, dapat dikatakan bahwa tanah molisol ini adalah tanah pertanian yang paling subur di dunia. Yang kelima itu ada tanah histosol, yaitu tanah yang didominasi oleh bahan organik. Tanah ini itu biasanya terbentuk di daerah dengan drainase jelek yang menghambat proses dekomposisi sisa-sisa tumbuhan ataupun hewan. Yang keenam itu ada tanah vertisol, yaitu tanah yang kaya akan mineral liatnya yang dapat mengembang dan menyusut yang diakibatkan oleh perubahan kadar air. Nah, tanah ini menjadi lekat waktu basah atau retak-retak jika kering. Tanah vertisol ini memiliki warna gelap atau kehitaman dengan kadar bahan organik mencapai dengan 6%. Yang ketujuh itu ada tanah andisol, yaitu tanah yang terbentuk dari abu gunung api atau hasil letusan gunung api lainnya dan mempunyai lebih dari 60% sifat tanah andik sampai kedalaman 60 cm. Yang kedelapan itu ada tanah spodosol, adalah tanah masam yang memiliki ciri dengan akumulasi bahan organik, aluminium dan atau tanpa besi oksida di horizon bawah. Tanah ini itu dapat ditemui di daerah yang dingin dan sejuk dengan curah hujan yang tinggi, dengan vegetasi hutan koniferus. Yang kesembilan itu ada tanah ultisol, yaitu tanah masam. Kenapa? Hal ini karena tanah ini memiliki kejenuhan basah rendah dan terjadi akumulasi liat di horizon bawahnya. Di dalam tanah ultisol ini terdapat di daerah hutan tropis basah, biasanya itu pada landscape tua dan stabil. Proses pembentukan tanahnya juga itu dari pelapukan, translokasi, akumulasi mineral liat di horizon B. Yang ke-10 itu ada tanah oksisol, yaitu tanah yang mengalami suatu proses pelapukan yang intensif dan biasanya dijumpai di daerah tropis. Tuh, tanah ini tuh memiliki kandungan mineral liat yang tinggi, terutama itu mineral besi dan aluminium oksida. Yang ke-11 itu ada tanah aridisol, yaitu tanah pada daerah yang beriklim kering hampir sepanjang tahun. Tanah ini tuh berada di daerah yang beriklim kering yang hampir sepanjang tahunnya. Karena curah hujan yang rendah, proses pelindihan kation berjalan sangat lambat dan kandungan bahan organiknya rendah. Tanah ini tanpa irigasi tidak dapat digunakan untuk menanam di tanaman pertanian. Nah, yang terakhir itu ada tanah gelisol. Tanah ini adalah tanah-tanah yang terdapat pada daerah yang sangat dingin. Terdapat permafrost atau lapisan bahan membeku permanen yang terletak di atas solum tanah, sampai kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Penyebaran tanah ini pun terbatas, yaitu hanya pada daerah kutub utara seperti Kanada, Rusia, Alaska, atau daerah sekitar puncak gunung yang tinggi dan bersalju.
Nah, air dan udara dalam tanah. Ada yang namanya transpiration, di mana sejumlah air yang dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer itu melalui proses transpirasi. Nah, untuk membentuk proses fotosintesis, tumbuhan ini akan menyerap air dari dalam tanah melalui akarnya. Nah, tumbuhan menguapkan air ini ke atmosfer melalui permukaan daun dan batangnya. Sekitar 70% dari total hujan dikembalikan ke atmosfer melalui proses evaporasi dan transpirasi. Tidak semua air yang ada di dalam tanah itu dapat diikat dengan kekuatan yang sama. Jika udara di dalam tanah mengandung lebih sedikit oksigen, yaitu hanya kurang lebih 15%, maka kandungan karbon dioksidanya itu meningkat beberapa kali di udara. Hal ini disebabkan oleh proses penguraian bahan organik seperti reaksi penguraian transpiration. Bahan-bahan organik dalam tanah. Berikut ini adalah senyawa yang terdapat dalam bahan organik dalam tanah. Tipe senyawa humus itu komposisinya sisa degradasi dari penguraian tanaman, banyak mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Pengaruhnya itu untuk kelimpahan bahan organik, meningkatkan sifat-sifat fisik tanah, pertukaran akar, dan tempat persediaan nitrogen. Kemudian ada tipe senyawa lemak-lemak rosin dan lilin. Nah, lemak-lemak yang komposisinya itu lemak-lemak yang dapat diekstraksi oleh pelarut organik. Penggunaannya itu secara umum hanya beberapa persen dari bahan organik tanah yang dapat mempengaruhi sifat fisik tanah. Ada senyawa sakarida yang komposisinya itu ada selulosa, jerami, dan hemiselulosa, yang pengaruhnya itu sebagai makanan utama bagi mikroorganisme tanah dan membantu menstabilkan agregat tanah. Lalu ada senyawa nitrogen dalam bahan organik, yang komposisinya itu ada ikatan nitrogen pada humus, asam amino, dan gula amino. Pengaruhnya itu sebagai penyedia nitrogen untuk kesuburan tanah. Dan senyawa yang terakhir itu ada senyawa fosfor, komposisinya itu ada ester fosfat dan fosfolipid, yang kegunaannya itu sebagai sumber fosfat tanaman. Selain bahan-bahan organik yang ada dalam tanah, tanah juga itu memiliki bahan-bahan anorganik, di mana ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Tanah yang kaya akan nitrogen, selain menghasilkan tanaman dengan produksi yang lebih tinggi, juga memiliki kadar protein yang tinggi. Itu nitrogen yang paling mudah tersedia untuk tanaman ini adalah ion nitrat atau NO3-. Fosfor juga harus ada dalam tanah dalam membentuk anorganik sebelum diserap oleh tanaman yang biasanya menyerapnya itu dalam bentuk ion ortofosfat. Nah, pada nilai pH tanah mendekati netral, fosfor ini akan membentuk ortofosfat yang paling banyak tersedia untuk tanaman. Kalium yang terdapat dalam tanah diperlukan dalam jumlah yang relatif tinggi untuk pertumbuhan tanaman. Kalium akan mengaktifkan beberapa jenis enzim dan memegang peranan penting dalam keseimbangan air dalam tanaman. Selanjutnya itu pemanfaatan tanah. Yang pertama ada tanah sebagai ekosistem. Tanah ini bukan hanya benda mati, dalam tanah ini mengandung suatu bentuk kehidupan, di mana flora dan fauna itu dapat tumbuh, sehingga tanah memiliki ciri-ciri tertentu sebagai benda hidup. Karena tanah tersusun atas komponen abiotik dan biotik, maka tanah merupakan suatu ekosistem, di mana terdapat kaidah biologi bahwa semakin kecil ukuran suatu makhluk hidup, maka akan semakin besar jumlah dan pengaruh dari makhluk tersebut. Kemudian ada pemanfaatan tanah itu sebagai sumber daya. Nah, di mana menurut fungsinya, sumber daya ini kan terbagi menjadi dua, yaitu berfungsi sebagai masukan proses produksi dan juga yang berfungsi sebagai masukan proses konsumsi, di mana tanah merupakan termasuk ke dalam sumber daya yang pertama, yaitu masukan proses produksi, dan udara itu termasuk sumber daya yang kedua, yaitu berfungsi sebagai masukan proses konsumsi. Jadi nilai dari sumber daya ini adalah berdasarkan hasil keluarannya. Semakin besar kegunaan dan hasil keluarannya, maka akan semakin tinggi nilai sumber dayanya. Selanjutnya ada tanah sebagai komponen lahan. Seperti kita tahu sendiri bahwa lahan itu adalah seperti yang kita ketahui bahwa lahan kan sangat dibutuhkan dalam pertanian. Nah, lahan ini merupakan suatu wilayah daratan di bumi yang memiliki ciri merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, tumbuhan, hidrologi, populasi tumbuhan dan hewan.
serta hasil kegiatan manusia di masa lalu dan masa sekarang. Itu dapat dikatakan bersifat mantap atau dapat diramakan bersifat mendaur. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka tanah itu merupakan salah satu tampakan dari lahan. Sebagai komponen dari lahan, tanah merupakan suatu hamparan yang dinamakan pedosfer. Ke pemanfaatan keempat itu ada tanah dalam lingkungan hidup manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah itu memang selalu ada di mana-mana di kehidupan kita dan sangat kita butuhkan. Proses hidup dan kehidupan manusia itu akan selalu menghasilkan limbah dan sampah yang dibuang ke lingkungan. Nah, limbah dan sampah ini setidaknya itu harus disingkirkan dari lingkungan agar tidak mengganggu atau membahayakan proses hidup makhluk lain. Limbah yang merupakan sisa metabolisme harus dibuang dari tubuh agar tidak mengganggu fungsi organ tubuh yang lain. Begitu juga dengan tanah. Tanah yang dengan sifat yang dimilikinya dapat berfungsi sebagai saniter atas lingkungan hidup. Sekian penjelasan dari saya mengenai tanah dan manfaatnya. Selebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.